Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Kiai Haji Abdullah Gimnastiar dengan tema agar bisa istiqomah dalam ibadah. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan semoga Agim sekeluarga dan para penonton YouTube ini diberikan kesehatan dan diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Azan Pranandi dari Kota Padang, Sumatera Barat bersama Masya Ibu Allah. Majelis Taklim Al-Muqarrabin. Oh, Kami- alhamdulillah. Terima kasih sudah jauh-jauh datang ke sini. Silakan. Pertanyaannya, di zaman sekarang, terutama anak-anak muda, itu sangat sulit untuk istiqomah. Kadang-kadang kita sering sholatnya rajin, maksiatnya juga sulit dilupakan. Kadang-kadang kita Bukan kita. Kalau kita, kami jadi ikutan. Oh, iya. Ya, kalau mau adik-adik aja ya. ya. Itu yang dirasakan. Bagaimana mungkin kasih trik atau pencerahan supaya diri ini terutama istiqomah, kalau memang baik ya baik, itu aja. Nggak mikir Dari Padang ke sini. Kenapa mau ke sini? Ya, kenapa sampai ke sini? Karena ada tujuan ke Darut Tauhid, benar? Jauh-jauh dari Padang, keluar waktu, keluar tenaga, keluar biaya, pikiran juga. Jauh berapa jam dari Padang sampai sini? Naik apa? Naik bis, 3 hari. Kenapa? Karena ada tujuan yang jelas. Mungkinkah pergi dari Padang tanpa tujuan yang jelas? Jawab. Mungkinkah pergi dari Padang, ayo kita naik bis 3 hari kemana-kemana aja? Enggak mungkin. Terus datang ke sini mau apa? Mau apa? Jauh-jauh 3 hari ke Darut Tauhid. Ingin sesuatu yang manfaat, betul? Enggak mau ke sini kan jauh-jauh mau dijahatin, betul tidak? Kita datang ke sana, yuk di sana mau ngejahatin kita. Enggak ada yang mau pergi. Sederhananya, ambak apa manfaat bagiku. Jadi kalau sudah jelas tujuannya dan tujuannya bermanfaat, kita akan ke sana. Baru pulang haji itu panas 52 derajat kurang dikit. Banyak orang berjubel. Kenapa orang mau ke sana? Karena ingin jadi haji mabrur. Biaya mahal, waktu, tenaga, tapi jelas tujuannya. Nah sekarang adek hidup ini mau apa? Coba pegang mikrofonnya. Apa yang paling diinginkan oleh Ade dalam hidup? Sampai bingung kayak gitu kan? Sampai STMJ katanya ya, sholat terus maksiat jalan. Apa? Ade pengen apa dalam hidup ini? tentunya pengen kenyamanan, ketentraman. Coba yang jelas dulu ya. Ade dalam hidup ini apa yang paling diinginkan di dunia ini? Bebas-bebas. Apa yang paling diinginkan? Ada nggak yang paling diinginkan? Nah nggak jelas kan, jadi bingung ada ya kan. Kalau ingin aja nggak jelas, terus gimana mau dikejar, betul tidak? Kayak naik mobil, ayo kemana aja, nggak mungkin. Itu dulu, ada mau apa hidup ini? Coba mau apa? Mungkin cita-citanya. Terserah mau apa. Apa yang paling diinginkan ada dalam hidup ini mau apa? Kayaknya jadi pejabat. Pengen jadi pejabat. Kan? Pejabat apa? Jabat di pemerintahan. Di pemerintahan. Ya nggak apa-apa, ya siap-siap aja ditangkap kalau tidak hati-hati ya. Ya kalau salah kan banyak kan pejabat yang ditangkap? Banyak. Memang yang mananya ada? Yang lurus, insyaallah berpegang kepada agama-agama Allah. Kenapa ingin jadi pejabat? Pertama ingin karena kita ini, Bukan kita adik-adik. karena saya pribadi dari kampung, tentu Jadi ada rasa ingin membantu dari masyarakat melalui jalur pemerintahan. oh gitu. Jadi
pengen membantu orang di kampung lewat jalur pemerintahan gitu. Ya nggak apa-apa ya. Ya mudah-mudahan terkabul. Cuma itu. Bagaimana kalau dapat jabatan tapi tidak bahagia? Mau tidak? Jawab. Tidak. Ini ada dikasih jabatan, misalkan jadi bupati. Bupati mau jadi gubernur. Kayaknya kalau bisa gubernur. Gubernur. Ya. Nggak apa-apa, namanya juga ngarang. Yang lain gak usah protes. Oh, nggak ada bakat, diam. Ada yang bisa jadi gubernur, tapi tidak bahagia. Milih mending yang mana? Mending jadi gubernur atau jadi orang bahagia? Yang bahagia. Yang benar. Katanya tadi pengen jadi pejabat kan? Ketenangan yang perlu. Oh, Ketenangan jadi hati. ketenangan. Jadi kalau suruh milih, mana ada yang ada pilih? Pengen jadi pejabat atau pengen hidupnya bahagia, tenang? Kebahagiaan. Karena benar. kebahagiaan mungkin tidak bisa dibeli atau ditukar dengan jabatan. Oh gitu. Jadi sekarang Kalau pilih keduanya. Hah? Apa? Kalau bisa keduanya lebih. Kalau bisa jadi pejabat bahagia gitu? Hah? Kalau milih salah satu, milih yang mana? Kebahagiaan. Kebahagiaan. Kenapa milih bahagia? Karena ketentraman itu yang perlu dalam kehidupan. Jadi buat apa jadi pejabat stres tiap waktu gitu ya? Kan? Udah gitu dikejar-kejar KPK gitu kan? Bagi yang tidak jujur, kalau yang jujur mah biasa aja. Apakah mungkin jadi pejabat tenang? Mungkin tidak? Mungkin. Pejabat yang beriman teguh, pejabat yang menggunakan jabatannya dari awal sampai akhir, dari sebelum dan sesudahnya sebagai amal soleh. Gitu deh. Jadi kalau hanya berhenti pada pengen jabatan, sepertinya ada bakal menderita. Tapi kalau ada pengen bahagia, bisa jadi dikasih jabatan oleh Allah. Tapi hadiah untuk bekal amal soleh. Nah, supaya tenang, bagaimana rahasianya deh? Apa kuncinya? Ya nggak apa-apa, walaupun duduk pas di depan kan tidak selalu langsung ingat. Tadi sudah dikatakan. Kuncinya dua, Aden, iman dan amal soleh. Nah, iman dan amal soleh muaranya satu, yaitu ilmu. Jadi kalau Ade ingin bahagia jadi pejabat, Ade harus paham agama dengan benar dan berusaha mempraktekannya dengan ikhlas. Nanti ngalir. Kalau layak jadi pejabat, misalkan pejabat kebersihan di halaman belakang, ya nggak apa-apa, itu juga pejabat, namanya cleaning service. Beliau juga pejabat, tidak boleh diremehkan. Kalau tidak ada cleaning service, kotor ini. Ini masjid ini bersih tidak? Si. Senang tidak lihat masjid bersih? Bersih penting tidak? Penting? Kalau begitu petugas kebersihan penting tidak? Kalau begitu petugas kebersihan orang penting dong. Nah, kalau datang ke Darut Tauhid hanya menghormati Agim, tapi tidak menghormati petugas kebersihan di sini, berarti rada kurang bagus akhlaknya. Karena masjid ini yang bersihkan bukan saya, adalah petugas kebersihan. Jadi hormati petugas. Ini masjid suaranya enak tidak? Han? Enak tidak? Enak. Suara sound system di masjid penting tidak? Kalau gitu ngurus sound system penting tidak? Kalau begitu yang ngelola sound system orang penting dong. Pak Hamim dan kawan-kawan penting. Karena saya tidak bisa ngerti ngurus sound system ini. Ini aman yang jaga sendal parkir. Aman penting tidak? Kalau begitu petugas yang jaga keamanan penting tidak? Kalau begitu security orang penting tidak? Kalau ketemu security parkir dengan rasa hormat tuh beneran. Tapi kalau hanya ke atasan baik, ke bawahan gak baik, itu namanya, maaf ya, kalau di kantor ke atasannya baik, ke bawahan kurang baik, itu puntennya. Saya gak enak bicaranya. Namanya menjilat. Orang baik itu baik ke siapa-siapa. Sudah habis waktunya, alhamdulillah. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian. PR, perbaiki hubungan dengan Al-Quran, lebih intens, lebih ikhlas, lebih berusaha memahami dan mengamalkan. Yang kedua, PR-nya adalah perbaiki sholat, belajar kembali bacaan sholat, nikmati sholat itu sebagai penguat iman, sebagai jalan kita bisa dekat dengan Allah. Sholat itu kunci pertolongan Allah. Sholatnya jelek, ya kita tidak mau ditolong oleh Allah. Makin ingin ditolong oleh Allah, perbaiki sholat. Allahumma inna nas'aluka
Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya ya.